Anak-anakku semua yang dirahmati Allah, mari kita mulai di pembahasan ilmu tahsin. Di awal pembahasan ini, Bu Afif akan langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yakni makharijul huruf. Nah, makharijul huruf itu apa sih? Makhraj atau makharijul itu artinya adalah tempat-tempat keluar, sedangkan huruf adalah huruf, yakni huruf hijaiyah. Jadi makna makharijul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Kita mulai dari huruf yang pertama, yakni huruf hamzah atau huruf alif ya. Jadi huruf hamzah atau alif itu hampir sama pengucapannya sama. Baik, yang pertama adalah huruf hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. A I U ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Nah, jadi huruf hamzah itu adalah huruf yang keluar dari tenggorokan bagian pangkal ya. Jadi di sini a seperti itu ya. Jadi supaya kita mengetahui dia itu keluarnya sesuai atau tidak adalah dengan tidak mendengung ya. Jadi ketika misal nih hidung kita itu ditutup, kita mengucapkan huruf hamzah a, dan ketika tidak ditutup hidungnya a itu suaranya sama. Nah, kalau nanti suaranya beda, ada dengungnya, berarti itu nanti tempat keluarnya sedikit kurang tepat ya. Jadi misal seperti ini, a, kalau ditutup a. Nah, kalau sama berarti itu sudah tepat makharijul hurufnya. Kalau belum sama, misal a atau seperti itu, nah itu kan berbeda. Jadi itu kurang tepat, masih ada dengungnya di hidung. Nah, jadi itu cara mengetahui pengucapan huruf hamzah kita sudah tepat atau belum. Nah, bisa dipahami ya. Kemudian next huruf ba. Nah, huruf ba ini keluar dari dua bibir kita ya, ba. Nah, ini tipis saja, tidak harus sampai ba gitu. Enggak sampai bibir kita sampai gitu ya, tidak. Tapi tipis saja, ba, bi kayak gitu. Baik, kita nadamkan ya untuk huruf ba. Babi bu babe. Bu bam bani babna minal mubni mabi bam bani ba. Ya, jadi seperti itu, tipis ya. Kemudian huruf ta atau huruf ta ya. Huruf ta ini keluarnya dari ujung lidah ditempelkan ke gusi atas bagian dalam. Jadi misal ini, maaf, gigi ya, gigi kita ya. Misalnya ini gigi kita bagian atas, gigi seri atas, ini ujung lidahnya. Nah, ini ditempelkan ke sini, di pertengahan antara tumbuhnya gigi dan gusi. Nah, disitulah tempat keluarnya huruf ta. Nah, gitu. Kemudian ketika mengucapkan huruf ta sukun, maka dia ada hames atau nafas yang keluar. Karena huruf ta memiliki sifat hames. Nah, baik, kita praktekkan di nazamnya. Tati tubat tutan tanitat naminal mutni mati tanita. Nah, jadi seperti itu. Kemudian huruf sa. Nah, huruf sa ini keluarnya dari ujung lidah yang ditempelkan di gigi seri atas bagian bawah. Jadi menyentuh giginya, gigi seri atas bagian bawah. Gini ya. Seperti itu. Baik, kita praktekkan nazamnya. Sasi subah susan sanisas naminal musni masisan sanisa. Nah, jadi seperti itu. Lanjut huruf jim.
Nah, huruf jim ini keluarnya dari tengah lidah kita, ditempelkan ke langit-langit atas mulut kita. Nah, rongga ditempelkan ke langit-langit. Ja. Jadi bukan ja, tapi ja. Nah, seperti itu ya. Oke, kita praktekkan ke nazamnya. Jaji jubaj jujan jani jajna minal mujni majijan janija. Nah, seperti itu. Kemudian huruf ha. Nah, huruf ha ini keluarnya dari tengah tenggorokan. Ya, dia merupakan huruf tenggorokan dari tengah sini. Ha, bersih ya, ha. Kemudian kita praktekkan hahi hubah huhan hanihah naminal muhni mahihan haniha. Nah, jadi bersih ya. Kemudian huruf dal. Nah, selanjutnya huruf dal. Huruf dal ini tempat keluarnya sama seperti huruf ta. Nah, di mana tadi? Ujung lidah ditempelkan di mana ayo? Di gigi seri atas bagian dalam, yakni antara pertumbuhan gigi dan gusi. Nah, kemudian huruf dal ini juga memiliki sifat qalqalah. Jadi ketika dia sukun maka harus diqalqalahkan atau dipantulkan. Mari kita praktekkan. Dadi dubad dudan dani dadna minal mudni madidan danida. Kita next huruf zal. Huruf zal ini tempat keluarnya sama dengan huruf sa. Ya, kalau dal tadi sama keluarnya huruf dengan ta, kalau zal sama keluarnya dengan huruf sa. Kita praktekkan. Dzadzi dzubaz. Nah, karena huruf dal ini tidak ada sifat qalqalahnya, maka ketika dia sukun tidak ada pantulannya. Ya, ingat ini ya. Ini mungkin sering terjadi kesalahan di sini. Misal wa'id qola biasanya dibaca wa'id qola, padahal dia huruf dal yang tidak ada sifat qalqalahnya ya, harusnya tidak dipantulkan. Baik, perhatikan baik-baik ya. Dzadzi dzubad dzuzan dzani dzadna minal muzni madzidan dzanidza. Nah, seperti itu. Kemudian huruf ra. Nah, huruf ra ini adalah ujung lidah ditempelkan ke langit-langit atas. Nah, ro biasa ya, seperti huruf R, namun dia R-nya tipis ya, jadi bukan ro, nah, bukan seperti itu, tapi tipis saja R-nya itu, ro. Baik, kita praktekkan. Rori rubak ruror roni ror naminal murni mari ror roni ro. Nah, kok kayak beda bu gitu misal, karena ini ra itu sifatnya dia huruf idgham bila gunah ya. Jadi ketika dia bertemu dengan tanwin sebelumnya atau non sukun, maka dia langsung masuk ke huruf ra-nya. Jadi tadi rori rubak ruror ra. Nah, itu kan sebenarnya tulisannya adalah ruron ya, ruron kemudian ro. Jadi langsung ruror roni ror naminal murni mari ror roni ro gitu. Kemudian huruf selanjutnya adalah huruf zain. Nah, huruf zain ini tempat keluarnya adalah lidah kita posisi biasa ya. Biasa ditempelkan di gigi seri bagian bawah ya. Kemudian kita mengucapkan seperti huruf Z ya kalau bahasa Indonesia. Jadi zain.
za, gitu. Baik, kita praktekkan. Zazizubaz, zuzan, zanizaz, naminal muzni mazizan, zaniza. Nah, kemudian huruf sin. Nah, huruf sin ini biasa ya pengucapannya seperti huruf S, sa, si. Oke, kita langsung praktek. Sa, si, subas, susan, sanisas, naminal musni masisan, sanisa. Oke, mudah ya. Kemudian huruf shin. Nah, huruf shin ini lebih kuat ya daripada huruf sin. Kalau sin hanya sin biasa, kalau nah, dia ada udara yang tertahan di dalam mulut. Nah, kalau shin itu nah, gitu ya. Kita praktekkan. Syashi syubash, syushan, shanishash, naminal mush, nimashishan, shanisha. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian huruf shad. Nah, ini sin, shin, shad. Nah, hampir sama ya. Namun ini berbeda. Kalau huruf shad itu rahang kita bagian bawah itu agak dimajukan. So. Nah, seperti itu. Ya, coba kalian praktekkan. So. Nah, ini yang maju yang bawah ya. So. Nah, jadi dia itu keluar dari tempat yang sempit. Nah, dari rongga mulut kita bagian bawah yang sini. So. Oke, kita praktekkan. So, si, subas, susan, swani, sos, naminal mus, nimasi, son, swani, so. Nah, seperti ini ya. Kemudian huruf bo. Nah, ini mungkin banyak sekali yang kadang merasa susah gitu. Padahal insya Allah ketika kita terus mengulang-ulang, terus mencoba itu sesuatu yang mudah juga ya. Karena Al-Quran itu diturunkan dengan mudah untuk dipelajari. Ya. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh memiliki tekad yang kuat untuk belajar, insya Allah Allah mudahkan. Nah, kuncinya itu di niat. Baik, kembali ke topik tadi di huruf dhad. Jadi huruf dhad ini tempat keluarnya atau makharijul hurufnya adalah dari samping lidah. Ya. Boleh dari samping lidah kanan atau kiri atau dua-duanya. Ya, jadi kadang setiap orang memiliki kecenderungan berbeda-beda. Ada yang mudah mengucapkannya melalui samping lidah kanan, ada yang kiri, ada yang dua-duanya. Nah, kalau Mbak Alif sendiri lebih mudah mengucapkan menggunakan sisi lidah bagian kanan. Nah, cara pengucapannya bagaimana? Sisi lidah bagian kanan ini kita tempelkan dulu yang sisi lidah bagian belakang ya. Sisi lidah bagian belakang kita tempelkan dulu ke geraham atas. Jadi nempel dulu. Posisinya nempel dulu. Nah, nempel dulu baru nanti misal seperti ini ya. Ini gerahamnya, ini sisi bagian samping lidahnya kita tempelkan dulu seperti ini, kemudian ditarik. Ya, jadi seperti ini, bo. Nah, seperti itu ya. Baik, kita praktekkan ke tadribatnya. Didubad, dudang, danidad, naminal muzni madidang, danidah. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya huruf to. Huruf to ini keluarnya sama dengan huruf ta dan dal. Ya, jadi tempat keluarnya sama. Ta, dal, to itu sama. Bedanya kalau dal itu bibir kita agak meringis ya, karena dia tipis. Da. Kalau to itu tebal, kita agak monyong.
supaya dia tebal. Kita langsung praktek. Tatitu bato tutang tanitotna minal mutani matitang tanita. Nah, jadi karena dia huruf qalqalah juga, ada sifat qalqalah, maka ketika dia sukun dipantulkan. Bato. Nah, memantulkannya bukan ke dalam tapi keluar, ya, bukan bato tapi bato, ya, keluar. Jadi huruf to-nya tetap tebal. Seperti itu. Kemudian next huruf dha. Huruf dha ini tempat keluarnya sama dengan huruf sa dan zal. Jadi sa, zal, dha itu sama tempat keluarnya. Di mana tadi? Ada yang masih ingat? Ayo, di mana? Baik, jadi huruf dha itu tempat keluarnya sama tadi ya, ujung lidah ditempelkan ke gigi seri atas bagian bawah. Ya. Bedanya sama. Kalau zal itu agak meringis karena dia tipis ya hurufnya. Kemudian kalau huruf dha itu agak monyong gitu. Oke, kita lanjut ke tadribatnya. Dha zi dzu bal dudang dhani dhana minal mudni madhidang dhani dha. Nah, seperti itu. Kemudian huruf ain. Nah, ini mungkin pantangan atau yang kadang bikin orang susah gitu ya dianggapnya. Tapi insya Allah bismillah ya, kita belajar bersama. Baik, jadi huruf ain itu keluarnya dari tengah tenggorokan. Nah, jadi tengah tenggorokan itu ada dua hurufnya. Apa tadi yang pertama? Yang pertama adalah ha tadi ya, ha dan ain. Ya, kalau yang di bawah tadi apa? Hamzah ya, hamzah atau alif. Baik, ain ada di tengah tenggorokan. Nah, kita praktekkan. A'uba a'an 'ani 'na minal mu'ni ma'i'an 'ani'. Nah, jadi seperti itu ya, bukan nga tapi a. Ya, ingat bukan nga. Kalau nga itu di sini ya keluarnya, tapi a di sini. A. Nah, nanti bisa latihan a seperti itu. Kemudian huruf ghain. Huruf ghain itu keluarnya dari sini. Ya. Dari ujung tenggorokan. Nah, jadi di sini tadi pangkal, tengah, ujung. Nah, di ujung di sini ada huruf ghain. Baik, kita praktekkan. Ghaghibal ghughon ghani ghna minal mughni maghighon ghani gha ghani gha. Nah, karena huruf ghain ini bukan huruf qalqalah, maka ketika dia sukun tidak dipantulkan. Ya, ingat itu. Misal ma'agna, itu kadang itu kan huruf ghain ya. Kadang orang bacanya ma'agna, tidak boleh ya, bukan seperti itu. Jadi dia tidak dipantulkan ketika sukun. Ma'agna. Seperti di surat Al-Fatihah ya. Ghairil maghdu. Nah, biasanya kan kalau gampangnya ghairil maghdu. Nah, seperti itu ya. Jadi itu kurang tepat. Jadi mulai sekarang diperbaiki ghainnya. Ghairil maghdu. Nah, seperti itu ya. Baik, next huruf fa. Huruf fa itu keluarnya dari gigi seri atas ya, gigi seri atas kita ditempelkan di tengah bibir, jadi di perut bibir kita, seperti ini. Fa, 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 ya seperti itu ya. Kita praktekkan. Fa, fi, fu, baf, fu, fan, fani, faf, na, minal, mufni, ma, fi, fan, fani, fa. Nah,
Mudah ya. Oke, next huruf qaf. Nah, huruf qaf ini keluarnya dari pangkal lidah kita. Nah, pangkal ya, pangkal lidah kita. Misal ini pangkalnya ditempelkan ke langit-langit. Jadi ditempelkan. Ko. Nah, silakan yuk kita praktekkan pengucapan huruf qaf. Ya. Jadi ujung lidah ditempelkan ke langit-langit. Jadi naik. Ko. Nah, ditempelkannya ke langit-langit yang bagian lunak ya. Nah, jadi langit-langit kalian, langit-langit kita, itu kan ada bagian yang keras, kemudian agak ke dalam sana itu ada bagian yang lunak. Nah, ditempelkannya di situ, yang di lunak. Nah, oke, mungkin bisa dieksplor dulu ya, bagi yang belum tahu. Oke, kita praktekkan huruf qaf. Kemudian huruf qaf ini merupakan huruf qalqalah juga ya, punya sifat qalqalah, jadi harus dipantulkan ketika dia sukun. Nah, cara memantulkannya adalah juga dikeluarkan ya, seperti huruf ta tadi ya, bukan ke dalam. Oke, kita praktek. Qaqiqu baqo. Nah, jadi keluar ya. Qaqiqu baqo. Bukan qaqiqu baqa. Nah, bukan, tapi dikeluarkan seperti huruf ta. Qaqiqu baqo. Qaqong qani qaqna minal muqani maqiqong qani qa. Nah, seperti itu. Kemudian tips ya untuk kalian semua ketika belajar makhorijul huruf ini, mulutnya benar-benar harus dibuka dan suaranya los ya, biar makhrajnya tepat ya, jadi harus los ya. Baik, kita next huruf kaf. Nah, huruf kaf ini hampir sama dengan huruf qaf, tempat keluarnya hanya saja kalau tadi huruf qaf itu ditempelkannya di langit-langit yang lunak. Nah, kalau kaf ini di perbatasan antara langit-langit yang lunak dan langit-langit yang keras ya. Nah, jadi silahkan dicoba dulu, diraba-raba kira-kira tempatnya di mana. Baik, kita praktekkan ya. Ya, kemudian kaf ini, jadi huruf kaf ini memiliki sifat hames. Jadi cara pengucapannya ketika dia sukun itu ada nafas yang keluar. Oke, kita praktek ya. Kakiku bak. Dengar? Kakiku bak. Jadi ada nafas yang keluar, yaitu adalah hamesnya. Kakiku bak. Kukang kanikak naminal mukni makikang kanika. Nah, itu. Kemudian huruf lam. Nah, huruf lam ini makhorijul hurufnya adalah ujung lidah ditempelkan ke langit-langit atas. La. Ya, jadi bukan keluar ya, bukan la ya, bukan keluar la. Nah, bukan menyentuh gigi, maaf. Bukan la, nah, bukan seperti itu, tapi la. Nah, jadi dia menyentuh langit-langit. Nah, kemudian kita praktekkan. Huruf lam ini merupakan huruf idgham bila gunnah, seperti huruf ra ya. Maka ketika dia sebelumnya itu adalah huruf tanwin, yang huruf berharokat tanwin atau non sukun, maka dia langsung masuk ke huruf lam, seperti huruf ra tadi. Oke, kita praktek. Lalilubal. Nah, jadi lam itu tipis ya, jadi bukan lalilu, nah, bukan, tapi tipis ya. La, nah, gitu. Oke, kita praktek ya. Lalilubal. Lulalanilal minal mulni malilalanila. Kemudian oke, kita 1 2 3 4 5 huruf lagi ya. Huruf selanjutnya adalah huruf mim. Nah, huruf mim ini biasa ya, keluar dari dua bibir, mim, ma. Oke, insya Allah mudah. Kita praktekkan.
Mami mubam. Mumam mani mam naminal mum ni mami mam mani ma. Nah, seperti itu. Kemudian ada huruf selanjutnya, huruf nun. Huruf nun ini biasa ya, jadi ujung lidah ditempelkan ke langit-langit ya. Di atasnya huruf lam tadi, la, na. Nah, itu hampir sama tempat keluarnya. Oke, kita langsung praktek. Nani nuban, nunan naninan naminal munni maninan nanina. Ya, jadi karena huruf nun ini adalah non tasjid ya. Non tasjid adalah huruf gunnah, maka ketika dia ada tasjid harus digunnahkan ya, jadi ada tempo gunnahnya, bukan langsung nani nuban nunan nani. Nah, tidak langsung seperti itu, tapi ada gunnahnya di situ ya. Nunan naninan naminal munni maninan nanina. Nah, jadi ada gunnahnya. Kemudian huruf selanjutnya adalah huruf wawu. Nah, ini huruf wawu, bukan wa ya. Jadi pengucapannya adalah wa, bukan wa. Nah, ingat wa. Baik, kita praktekkan. Wawi wubau, wuwau wani wau naminal muni mawi wau wani wa. Ya, jadi ketika ada tadi ya wuwau wani wau nah di situ ada tanwin bertemu dengan huruf wawu ya, yang di situ adalah idgham bi gunnah, maka dari itu ada dengungnya ya, dengung dan leburnya masuk ke huruf wa, wawi wawwa. Nah, jadi tidak boleh wawi wawwa, nah, tidak, tapi ada dengung dan meleburnya, wawi wawwa. Nah, seperti itu. Oke, dua terakhir adalah huruf h. Nah, huruf h itu keluarnya dari ujung tenggorokan, seperti huruf hamzah atau alif. Ya, ada huruf h. Jadi di sini ada huruf h dan apa tadi? Hamzah atau alif ya. Seperti itu. Ayo kita praktekkan. Hahi hubah. Nah, jadi ketika dia sukun atau waqaf itu juga kuat ya haknya. Hahi hubah. Huhan hanihah naminal muhni mahihan haniha. Nah, bisa dipahami ya. Kemudian huruf terakhir. Nah, huruf terakhir apa? Nah, yang belum tentu huruf ya. Ya, ya ini biasa ya, seperti kalian mengucapkan huruf apa itu? Tidak ada ya kalau bahasa Indonesia. Baik, ya. Nah, insya Allah mudah ya, bukan ya, beda. Kalau ya itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab ya, lebih tipis ya, ya. Dia keluarnya dari tengah lidah. Ya, seperti itu. Tengah lidah yang dinaikkan ke atas ya. Baik, kita praktekkan di tadribatnya. Yayi yubai. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah bai. Nah, ketika ada ya sukun sebelumnya fathah, maka dia menjadi i ya. Bai, bukan bai. Bukan yayi yubai. Nah, bukan ke e tapi ke i. I ya, i. Yayi yubai. Yu yai yani yai naminal mini mayi yai yani ya. Nah,
Nah, karena huruf ya itu juga termasuk huruf idgham bi gunnah, maka ketika ada huruf yang sebelumnya tanwin atau nun sukun, maka dia ada idgham dan juga meleburnya. Jadi tadi yu ya nah, ada idghamnya, bukan yu ya. Nah, bukan langsung ya, tapi ada temponya dulu untuk idghamnya dan melebur. Nah, anak-anakku semuanya, insya Allah itu tadi materi kita ya terkait dengan apa? Ada yang masih ingat? Ayo, dari huruf hamzah sampai dengan huruf ya tadi disebut apa? Ya, betul, makhorijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf, yakni huruf hijaiyah. Baik, itu saja dari Bu Afif. Semoga bermanfaat. Silahkan dipraktekkan dengan sungguh-sungguh ya, dan terus menerus. Nah, supaya kita terbiasa ya, terbiasa mengucapkan huruf dengan tepat, dengan benar sesuai makhrajnya. Baik, itu saja dari Bu Afif. Terima kasih.